Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikianlah sabda Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema renungan saat ini adalah Tuhan menunggu kita berseru. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Mei tahun 1996, pesawat ValueJet 592 jatuh di Florida Everglades dan menewaskan 110 penumpang. Untuk menemukan penyebab jatuhnya pesawat itu, Badan Keamanan Transportasi Nasional membutuhkan kotak hitam dari pesawat. Tetapi tidaklah mudah untuk menemukan kotak hitamnya. Kecelakaan tersebut telah menyerakkan puing-puing pesawat di area rawa yang luas. Lusinan orang turun ke dalam rawa untuk menyaring kotoran dan air sedalam hampir 8 kaki untuk menemukan kotak hitam itu. Para ahli dari Angkatan Laut mencoba menggunakan teknologi khusus untuk mendeteksi logam yang tenggelam itu, namun tidak membuahkan hasil. Dengan memegang tali yang memisahkan mereka sejauh 3 kaki, para pencari yang lain secara sistematis menyodok setiap bagian dari area tempat terjadinya kecelakaan. Setelah 14 hari, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Bagi para pekerja, fisik mereka tidak tahan menanggung kondisi tersebut. Matahari Florida menyengat mereka dan suhu udara berkisar di angka 90-an. Bahan bakar diesel dan cairan hidrolik dari pesawat yang hancur itu terapung-apung di atas air, memaksa para pencari untuk mengenakan sejumlah lapisan karet pelindung dan latek. Walaupun cuaca begitu panas dan lembab, para pencari mengalami dehidrasi setelah 14 hari, tetapi tetap tidak berhasil menemukan apapun. Sersan Felix James dari Kepolisian Metro DD adalah salah satu dari pencari tersebut. Selama 14 hari, ia telah berdoa untuk para keluarga yang ditinggalkan dan untuk keselamatan dari teman-teman sekerjanya. Tetapi pada hari yang ke-15, ketika ia beristirahat, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia lupa berdoa untuk satu hal yang penting, yaitu supaya Tuhan menolong mereka dalam menemukan kotak hitam itu. Jadi ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia melanjutkan pencarian. Ketika ia menusukkan tongkatnya ke air, tongkat itu mengenai sesuatu yang terbuat dari logam. Ia menarik benda tersebut dari kotoran yang menempel. Ternyata benda itu adalah kotak hitam yang dicari. Sersan Felix menulis di Tweet Post, pada akhir hari itu saya berpikir mengenai hari-hari yang kami lewati
untuk mencari perekam tersebut. Sepertinya kami telah mengenainya berkali-kali, dan saya bertanya-tanya mengapa kami membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menemukannya. Di tengah-tengah itu semua, saya seolah-olah mendengar jawabannya. Mengapa kamu juga membutuhkan waktu begitu lama untuk memintanya? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Namun seringkali kita tidak menyadari kehadirannya karena kita terlalu sibuk berkonsentrasi dengan persoalan kita. Surga dipenuhi dengan jawaban-jawaban doa, namun tidak banyak orang yang peduli untuk memintanya. Mari kita bangun kesadaran untuk datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, dan percayalah bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami kalau kami sering melupakan Engkau dari lubuk hati kami. Kini kami mau memberikan waktu setiap hari untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga bermurah hati untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa yang Maha Pemurah, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat pada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, karena kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.